Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan pemodelan dinamis dalam pembangkit sebuah sistem. Model dinamis ini harus kita miliki apabila teman-teman harus melakukan simulasi berbasis time domain simulation atau dalam Power Factory disebut sebagai Stability Analysis Function RMS yang teman-teman bisa akses pada tombol ini, kemudian pada Simulation RMS atau IMG. Model dinamis dalam sebuah pembangkit itu memodelkan sebuah karakter yang dimiliki oleh pembangkit apabila terjadi perubahan state atau perubahan variabel dalam sistem. Jadi nanti perilaku dari sebuah generator itu akan bisa kita amati dalam sebuah range waktu tertentu apabila terjadi sebuah gangguan atau terjadi sebuah peristiwa yang lainnya. Baik, di sini saya akan menggunakan 9 bus system yang terdiri atas 3 generator. Jadi kita akan coba memodelkan model dinamis untuk ketiga generator tersebut. Tetapi pada bawaannya, salah satu generator pada sistem ini itu sudah memiliki model dinamis, yaitu pada generator G2. Jadi apabila kita klik G2 ini, maka teman-teman bisa melihat di bawah sini ada tulisan plan model, yaitu plan G2. Apabila kita klik tombol sebelah kirinya ini, teman-teman akan bisa melihat model dinamis pada generator G2. Pada umumnya, generator sinkron itu memiliki beberapa komponen dalam model dinamisnya, yaitu generator sinkron itu sendiri yang dinyatakan sebagai sim slot. Yang kedua, atau automatic voltage regulator yang digunakan untuk mengatur tegangan output dari sebuah generator. Berikutnya ada gov slot atau disebut sebagai governor yang berfungsi untuk mengatur output dari daya aktif sebuah generator. Kemudian ada juga yang dinamakan PSS slot atau power system stabilizer yang digunakan untuk meningkatkan stabilitas sistem. Nah, di bawah sini sebenarnya ada juga slot-slot untuk yang lain, tetapi yang paling sering digunakan adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini coba akan saya tambahkan teman-teman untuk AVR model dan governor modelnya ya. Untuk PSS pada video ini tidak saya tunjukkan. Pertama, kita harus mengetahui generator G2 ini memiliki jenis pembangkit apa. Ini saya cancel. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini di tulisan plan kategori. Jadi G2 ini diasumsikan sebagai pembangkit tenaga uap atau PLTU yang memiliki bahan bakar batu bara atau coal. Nah, di sini kita harus mengetahui model dinamis apakah yang biasanya digunakan oleh PLTU, baik untuk AVR maupun untuk governornya. Nah, di sini saya akan coba menggunakan model tipikal yang biasanya digunakan untuk PLTU. Misalkan di sini akan saya edit untuk bagian AVR-nya untuk menggunakan model yang bernama ST1A dan governornya akan saya masukkan dengan tipe IEEE G1. Untuk menambahkan AVR di sini, teman-teman cukup klik kanan, kemudian select element or type. Kemudian di sini teman-teman diarahkan untuk memilih tipe dari AVR-nya. Nah, pertama-tama di sini kita harus pergi ke bagian atas, ke bagian Dixieland Library. Ini saya klik sebelah kirinya. Kemudian saya coba pergi ke Dynamic Models. Dan di sini teman-teman akan ditunjukkan beberapa folder ya. Di sini saya coba akan masuk ke folder archive untuk melihat model-model yang versi lama ya. Ini saya klik di sini. Kemudian saya menggunakan model dari Power Factory tahun 2022. Di sini ada juga folder yang bernama PSSI Compatible. Nah, ini saya klik saja. Dan di dalam folder tersebut teman-teman bisa melihat ada banyak sekali model AVR. Kemudian ada juga model governor ya yang disupport oleh Power Factory, termasuk model PSS juga. Nah, coba teman-teman nanti mencari AVR yang tipe ST1A ya. Di sini coba saya cari tipe ST1A. Kalau di Power Factory dituliskan sebagai AVR_EXST1. Nah, ini teman-teman bisa klik sebelah kirinya lagi. Di sini ada tulisan EXST
EXST1 yang memiliki tulisan AVR berwarna hijau. Nah, ini teman-teman tinggal klik kanan, kemudian copy. Kemudian kita pergi ke file kita kembali di paling bawah ya. Kemudian di bagian plan G2 ini, teman-teman klik kanan, kemudian klik paste. Jadi kita mengcopy AVR di library Power Factory menjadi di library kita. Jadi kita paste ke sini. Kemudian saya coba klik ya AVR-nya ini. Kemudian saya oke. Nah, maka model eksitasinya atau AVR-nya sudah masuk ke slot AVR di sini. Nah, berikutnya coba kita masukkan governor slotnya juga dengan cara yang mirip ya. Jadi saya klik kanan, kemudian select elemen. Kemudian saya pergi lagi ke direktori yang tadi, misal library, dynamic models, archive, PF 2022, VSSI compatible. Kemudian di sini teman-teman cari governor untuk tipe IEEE G1 ya. Nah, di sini saya sudah menemukan gov_IEEE G1. Saya klik, kemudian di bagian IEEE G1 yang ini yang berwarna hijau, ini saya klik kanan, copy, kemudian pergi kembali ke model yang kita miliki, yaitu plan G2, klik kanan, paste. Nah, setelah muncul di sini, maka akan saya klik governornya dan saya klik OK. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita sudah memasukkan model untuk AVR serta governor untuk generator G2. Kemudian saya OK dan saya OK kembali. Nah, jadi G2 sudah beres ya, kita sudah memasukkan model dinamiknya. Kemudian kita coba cek untuk model generator di G1. Nah, ternyata di sini plan modelnya masih kosong ya. Masih kosong. Kemudian untuk generator yang satunya lagi yaitu G3. Di sini ternyata juga masih belum ada plan modelnya atau belum ada model dinamisnya. Untuk itu kita perlu membuat model dinamis yang baru untuk generator 1 dan generator 3. Nah, di sini akan saya tunjukkan dua cara teman-teman ya. Bagaimana caranya kita bisa menambahkan model dinamik untuk generator yang belum memilikinya. Cara pertama, ini cara yang relatif mudah ya. Jadi teman-teman bisa pergi ke data manager di sini. Kemudian kita pergi ke network model, network data, 9-bus system di sini ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa kita sudah memiliki satu plan model, yaitu plan model G2. Nah, untuk cara yang pertama, teman-teman cukup copy paste plan model yang ada ya. Jadi teman-teman bisa klik kanan, kemudian copy, kemudian teman-teman klik 9-bus system di sini, klik kanan dan di paste. Nah, di sini kita sudah memiliki plan model satu lagi yang tetap harus kita edit ya. Jadi untuk mengedit saya klik kanan, kemudian saya klik edit. Di sini nama plannya tentu saja harus saya ganti ya. Misalkan saya ganti menjadi plan G3. Kemudian SIM slotnya di sini harus kita ganti juga menjadi G3. Dengan cara klik kanan, kemudian select element type, kemudian kita pilih G3 ya di sini. G3. Nah, kemudian untuk AVR slot dan governor slotnya, kita harus mengetahui jenis dari G3 ini ya. Jadi ini saya OK dulu. Kemudian saya coba cek G3 ini jenis pembangkitnya apa. Nah, kebetulan untuk G3 ini plan modelnya atau jenis pembangkitnya itu juga PLTU berbasis bahan bakar batu bara ya. Jadi bisa kita asumsikan bahwa plan model untuk G1 dan G3 itu sebenarnya sama, yaitu menggunakan AVR EXST1 dan IEEE G1 seperti itu. Nah, untuk cara pertama ini relatif singkat dan mudah ya. Kemudian saya coba akan tunjukkan cara yang satunya lagi teman-teman, apabila misalkan teman-teman di file PFD-nya itu belum memiliki plan model sama sekali. Pertama kita pergi ke data manager lagi di sini. Oke, kita pergi ke 9-bus system. Nah, teman-teman bisa klik kanan di bagian sini, 9-bus systemnya. Kemudian klik new dan others. Nah, di bagian sini teman-teman akan diminta untuk menuliskan benda apa atau objek apa yang ingin dibuat untuk dimasukkan ke 9-bus systemnya. Baik, di sini teman-teman bisa mencari di kolom pencarian dengan tulisan composite model ya. Nah, ini teman-teman kalau perhatikan simbolnya sama dengan plan model yang kita miliki. Jadi ini saya klik kemudian OK. Nah,
Di sini teman-teman akan melihat bahwa tampilannya sedikit berbeda dengan plan model yang sebelumnya ya. Di sini di bagian slotnya itu belum ada tulisan SIM slot, AVR slot, Governor slot, dan PSS slot ya. Nah, karena di bagian frame ini belum kita pilih. Jadi frame ini menunjukkan kerangka dari plan model yang kita miliki. Jadi teman-teman harus mendefinisikan frame-nya terlebih dahulu. Pertama-tama akan saya rename dulu untuk nama modelnya sebagai plan G1. Kemudian frame ini saya klik panah yang ke bawah, kemudian select type ya, select type composite model frame. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan frame untuk model generatornya. Nah, teman-teman bisa pergi ke directory ini, jadi di Selain Library, Dynamic Models, Archive, PF 2022, PSSI Compatible, kemudian teman-teman cari Composite Model Frames ya. Nah, di dalam sini itu akan banyak pilihan modelnya. Di sini akan saya samakan dengan yang generator yang lain. Jadi akan saya pilih yang ini teman-teman. Yang ini ya, SYM Frame Node Group. Ini saya klik, kemudian saya OK. Nah, maka teman-teman bisa memperhatikan di bagian sini sudah masuk seluruh slotnya ya, seperti pada plan model yang lain. Untuk menambahkan SIM slot, ini kita klik kanan, kemudian select element type. Kita pilih G1 ya, yang belum punya plan model. Kemudian AVR slot. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui jenis plan atau jenis pembangkit dari G1 ya. Jadi untuk G1 ini memiliki jenis hydro. Untuk AVR-nya, di sini coba akan kita gunakan tipe yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu ST1. Sedangkan untuk governornya akan kita buat berbeda, yaitu menggunakan tipe high gov. Baik, ini saya klik kanan, kemudian select element type. Kemudian caranya seperti yang tadi ya, teman-teman ke directory yang sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian teman-teman mencari AVR EX ST1. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita sudah menemukan EX ST1-nya. Kemudian ini saya klik kanan. Kemudian copy dan saya paste ke plan G1 ya. Saya paste. Nah, kemudian sekarang coba saya cari governor untuk yang tipe high gov. Nah, sudah saya temukan di sini ya. Ini saya buka dalamnya, kemudian saya copy tulisan high gov yang ada di sini. Baik, saya paste ke plan G1. Setelah di paste, teman-teman sekarang pergi ke plan G1, kemudian di sini kita masih diminta untuk menambahkan AVR ya. Jadi kita klik saja EXST1-nya, kemudian saya klik OK. Untuk governornya ini saya masukkan untuk yang tipe high gov ya. Jadi ini saya pilih high gov-nya. Baik, di sini teman-teman sudah bisa melihat untuk generator 1 sudah kita masukkan semua untuk AVR dan governornya. Oke, kemudian ini saya close. Dengan kondisi seperti ini, maka teman-teman sudah bisa untuk mulai melakukan simulasi berbasis waktu ya, atau time domain simulation. Pada umumnya, apabila kita sudah memodelkan seluruh model dinamis generator, kita harus mengecek apakah model yang kita miliki ini valid atau tidak. Pada umumnya digunakan model flat start initialization yang menunjukkan bahwa sistemnya itu akan stabil ketika tidak terjadi peristiwa apapun seperti itu ya. Nah, di sini coba akan saya plot grafik frekuensi dari salah satu busbar yang kita miliki. Misalkan pada bus 5 ya. Ini saya klik kanan, kemudian ke Results Variables dan Simulation RMS. Kemudian di bus 5 ini saya double klik. Kemudian teman-teman cari di sini available variables-nya dengan kata kunci frekuensi. Kemudian pilih yang electrical frequency dengan satuan Hertz. Dipilih kemudian di OK, kemudian di close. Nah, berikutnya di sini coba akan saya buat simulasinya ya teman-teman ya. Untuk simulasi RMS ini hanya saya gunakan untuk memvalidasi sehingga saya tidak memerlukan event gangguan apapun. Pertama, teman-teman bisa klik tombol yang ada di sini, yaitu Calculate Initial Condition, kemudian di execute. Nah, ini menunjukkan kondisi awal sistem ya, sebelum terjadi perubahan waktu. Berikutnya, di bagian tombol Start Simulation, ini saya klik,
Kemudian teman-teman bisa masukkan simulasi RMS-nya ini mau dilakukan berapa lama. Misalkan akan saya lakukan selama 10 detik ya. Jadi saya ingin melihat perubahan kondisi sistem selama waktu 10 detik. Kemudian saya execute. Kemudian coba akan saya plot kurva grafiknya. Tinggal saya klik tombol positif di sini. Kemudian plot page, execute. Kemudian saya add plot ya, untuk menambahkan curve plot dan menampilkan grafik frekuensi dari bus 5. Nah, teman-teman kalau melihat grafik ini, terlihat bahwa frekuensinya itu naik ya, kemudian dia turun perlahan. Nah, tetapi kalau teman-teman perhatikan, untuk sumbu Y-nya ini bernilai 60 semua. Nah, di sini coba akan saya edit untuk skala Y-nya. Saya double klik, kemudian untuk nilai range-nya di minimum saya ubah ke 59,5, sementara maksimumnya di 60,5. Kemudian saya oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa frekuensinya itu akan lurus ya. Nah, kalau sudah memiliki frekuensi yang lurus seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa modelnya itu sudah valid karena dia tidak mengakibatkan perubahan kondisi sistem. Karena di kondisi sistem yang ada itu tidak ada gangguan sama sekali. Jadi seharusnya memang frekuensinya akan flat seperti ini teman-teman. Baik, mungkin itu tutorial singkat untuk menambahkan plan model atau model dinamis pada pembangkit sebelum kita melakukan simulasi RMS. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video tutorial yang berikutnya.